Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di Multimedia Belajar Online. Setelah kemarin teman-teman belajar tentang web design dan dasar-dasar website, kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Tapi sebelum itu, marilah kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan saya Ihsan Permana, inilah materi ketiga, fitur umum dalam website. Fitur dalam website mempunyai fungsi dan bentuk yang berbeda-beda, tapi saling melengkapi agar tujuan website itu tercapai. Layaknya sebuah rumah, di mana tembok sebagai pelindung dari dunia luar, jendela untuk melihat keadaan lingkungan sekitar, atap untuk melindungi dari sinar matahari atau hujan, dan sebagainya. Semuanya punya fungsi berbeda-beda, tetapi saling melengkapi tujuannya sebagai tempat berlindung. Di sini kita hanya akan membahas secara umumnya saja, tidak terlalu dalam sampai semua fitur dalam UI. Jadi kita hanya mempelajari fitur yang biasanya ada di dalam website. Untuk mengenali fitur dalam website, mari kita menganalogikan seperti layaknya kita mensurvei rumah. Tentu yang kita cari adalah penampilan luarnya. Bagaimana bentuk rumahnya, luasnya, keadaan halamannya, dan mungkin melihat apakah ada kolam renangnya atau tidak. Beberapa orang juga melihat warna dan desain bangunannya tampak dari luar. Dari luar, kita dapat berasumsi banyak mengenai keadaan sebuah rumah tersebut. Setelah masuk, kita dapat mengeksplor bangunan lebih dalam lagi. Kita mengecek keadaan kamar, mencoba beberapa ruangan, melihat kondisi bangunan. Kita mencoba memastikan kalau kita nyaman di rumah tersebut sebelum membelinya. Nah, analogi penampilan luar rumah tersebut diibaratkan seperti landing page dalam website. Landing page atau homepage adalah halaman paling depan dari sebuah website. Halaman yang akan muncul ketika kita pertama kali memasukkan alamat web atau klik pencarian di Google. Secara definisi, landing page merupakan halaman yang berdiri sendiri, tidak terhubung dengan navigasi website yang mempunyai tujuan utama sebagai petunjuk visitor untuk melakukan sebuah action. Landing page berisi intisari dari keseluruhan website, informasi mengenai pemilik website, apa yang mereka tawarkan kepada user, semua ada di landing page. Landing page harus dapat menarik perhatian user, agar user bisa betah di website tersebut dan bisa melakukan action, entah itu membeli produk, mendaftarkan sebagai anggota, mendapatkan informasi, dan sebagainya. Bisa dibilang, landing page merupakan first impression dari sebuah website. Sementara, ruangan-ruangan dalam rumah bisa kita analogikan sebagai menu yang ada di dalam website. Fitur-fitur ini yang diarahkan untuk membantu user mendapatkan apa yang ia harapkan dari sebuah website, membuat mereka nyaman, sehingga ada feedback yang baik dan menguntungkan bagi pemilik website. Layaknya rumah juga, kadang fitur satu rumah dengan rumah yang lainnya berbeda. Begitu pula website, mereka dirancang berdasarkan kebutuhannya tersendiri. Kalian bisa melihat contoh-contoh realnya bagaimana tiap website menyajikan tampilannya secara berbeda agar mencapai tujuannya. Misal nih, kalian anak jurnal, kalian bisa melihat tampilan Line Today, Detik.com, Vice, yang prioritasnya agar user bisa mengakses informasi yang sesuai topik. Anak PR nih, mungkin bisa melihat website perusahaan atau instansi pemerintahan yang mengedepankan menu-menu dan fitur mengenai kegiatan pemerintahan atau membangun citra. Kalau anak Mankom, kalian bisa lihat website seperti Apple, IKEA, dan lainnya yang membujuk user agar tergiur untuk membeli produknya. Perlu diingat bahwa apa yang kita rancang harus kembali lagi untuk user. Itulah sebabnya kita harus menyesuaikan agar mereka nyaman dan terbantu dengan website yang kita rancang. Sekarang kita akan membahas fitur yang umum ada dalam sebuah website. Yang pertama, header. Komponen paling atas dari sebuah website biasanya berisi logo dan menu navigasi. Menu navigasi merupakan link yang mengarahkan user untuk pindah ke halaman lainnya. Biasanya, menu yang disimpan di sini adalah menu yang diprioritaskan untuk dikunjungi oleh user. Logo biasanya disimpan di kiri agar mudah ternotis. Menu disusun dari kiri ke kanan,
berdasarkan tingkat kepentingannya. Menu navigasi bermacam-macam di setiap website, tergantung fitur apa yang dibutuhkan oleh user, atau fitur apa yang ingin perusahaan tonjolkan agar dilihat oleh user. Apa yang terjadi kalau menu yang diprioritaskan sangat banyak? Sementara menu navigasi di header sangatlah terbatas. Solusinya bisa menggunakan drop-down. Drop-down atau menu tambahan yang muncul ketika kita mengklik sebuah menu atau bisa disebut submenu, biasanya ditandai dengan tanda panah kecil yang mengarah ke bawah. Drop-down mengorganisasikan banyak menu yang masih sejenis ke dalam satu kategori menu yang diringkas. Selain menu navigasi, kadang di header juga disimpan search form, button, atau icon untuk mengganti bahasa. Yang kedua, hero. Fungsinya sebagai penarik perhatian user ketika ia pertama kali membuka website. Inilah sebabnya biasanya terletak di halaman depan atau landing page. Makanya yang biasa display antara lain gambar atau desain yang menarik untuk dilihat. Isi hero biasanya overview tentang produk, produk terbaru, promo, dan form pendaftaran. Ini merupakan contoh hero dari website Duolingo. Isinya hanya ilustrasi, deskripsi yang mempersuasi, dan form pendaftaran. Yang ketiga, UI component. Website tentu boring kalau isinya hanya gambar, video, atau teks. Maka, perlu sesuatu yang bisa membuat user berinteraksi dengan website kita. Interaksi dalam UI dinamakan action, di mana ketika user melakukan sebuah gesture, seperti mengklik, menggeser, dan lainnya, akan ada perubahan yang bisa membantu atau memuaskan user. Baik itu pindah halaman, mendapatkan informasi yang lebih lengkap, dan sebagainya. Karenanya, ada komponen khusus agar user dapat berinteraksi, yaitu dengan UI component. UI component adalah blok bangunan yang mengisi desain UI. Komponen ini khusus dan selalu muncul di berbagai desain aplikasi atau website. Keberadaannya diperuntukkan agar user banyak berinteraksi dengan fitur dalam website. Istilahnya ada yang bisa dioprek lah gitu. Jumlahnya sangat banyak, tapi saya akan menampilkan beberapa yang sering muncul saja. Ada text field. Kalian pasti sering dong login akun di website seperti Twitter, Steam, atau sosial media lainnya. Biasanya ada data yang harus diisi kan? Nah, formulir yang diisi itu dalam UI dinamakan text field. Berfungsi agar user dapat membuat dan mengedit teks. Biasanya berbentuk form atau dialog. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat text field bisa dilihat dalam contoh. Text field harus mengindikasikan bahwa field bisa diisi oleh user. Bisa dengan memberi garis field dan teks yang lebih pudar agar user tahu kalau bagian tersebut perlu diisi oleh user. Text field perlu memberikan kejelasan jika ada kesalahan dalam pengisian. Bagian ini penting jika kalian membuat form login. Kalau user salah username atau salah password, perlu ada peringatan kalau ada data yang mereka masukkan itu salah. Dividers adalah garis tipis yang memisahkan list atau layout. Dengan divider, kita bisa memisahkan konten sehingga user gak pusing. Contoh bagusnya adalah Twitter, yang memisahkan antara tweet dengan divider. Lalu ada card. Card adalah kontainer berisi konten, teks, dan action yang menampilkan preview atau rangkuman dari suatu subjek dan berfungsi sebagai pintu masuk menuju informasi yang lebih detail. Untuk memahaminya, kita bisa lihat dua contoh card dari dua website yang berbeda. Gambar pertama adalah contoh card dalam website portal berita. Sementara contoh kedua adalah contoh dari perusahaan penjual pakan ikan. Dua-duanya punya ciri yang sama, mempunyai gambar sebagai penarik perhatian dan teks sebagai rangkuman informasi. Jika diklik, maka akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Kalau dari contoh pertama, maka kita akan masuk ke berita lengkapnya. Kalau contoh yang kedua, kita akan mendapatkan informasi produk yang lebih lengkapnya. Lalu ada button. Button adalah tombol. Tahulah ya, dengan tombol, user dapat membuat keputusan atau melakukan tindakan dengan sekali klik. Agar user terbujuk untuk melakukan tindakan, maka teks dalam tombol harus ringkas dan dapat mengajak user untuk melakukan sebuah action. Teks ini disebut call to action.
Disarankan untuk konsisten dari segi warna agar mudah dikenali oleh user. Lebih jelasnya, kalian bisa flashback kembali soal pewarnaan UI di materi sebelumnya. Hehe. Prinsipnya, tombol harus mudah dikenali. Jadi ketika user buka website, dia udah langsung tahu kalau ini adalah tombol. Lalu, tombol harus mudah dicari. Entah apakah warnanya lebih mencolok atau letaknya yang strategis. Pokoknya harus mudah ternotis oleh user. Terus harus jelas, supaya user mengetahui mengenai status dari tombol tersebut. Kadang, user selalu lupa, ini teh tombolnya udah diklik belum ya? Nah, berikan kejelasan mengenai status tombol tersebut. Soalnya kalau nggak jelas, jadinya ngegantung. Gak enakan digantungin. Iya. Lebih jelasnya, kita lihat contoh ini yuk. Ada primary button dan secondary button. Tombol utama diwarnai dengan biru. Ketika ia diklik, akan berubah menjadi biru tua. Lalu berubah menjadi biru muda pudar, menandakan dia tidak bisa diklik lagi. Tombol yang tidak diprioritaskan ditandai dengan warna abu, atau itu merupakan secondary button. Yang keempat, footer. Footer terletak di bagian paling bawah website, hampir sama seperti menu navigasi, namun jumlahnya lebih banyak dan lebih lengkap. Biasanya di footer ada link menu utama, link menu tidak utama atau secondary menu, sosial media, form pendaftaran, email subscription, pemilihan bahasa, atau informasi mengenai download aplikasi. Bisa dilihat contohnya, ini adalah footer website Duolingo. Yang kelima, ada white space. Dalam website, tentu tidak semua area berisi dengan konten. Ada area kosong yang memberi jarak antar elemen dalam UI. Area kosong ini disebut sebagai white space. Fungsinya agar desain terlihat lebih lega dan user akan lebih fokus pada konten dalam website, seperti contohnya website IKEA. Dengan area white space yang luas, kita jadi bisa lebih fokus dengan list barang yang dijual IKEA. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai fitur dan komponen dalam website. Sebenarnya masih banyak fitur yang ada di dalam website, tapi kalau kita jelasin semua, nanti malah jadi pusing. Aduh. Cara paling efektif untuk mengetahui anatomi website adalah dengan banyak melihat contoh-contoh website di internet dan memahami tiap fungsinya. Setiap website pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda, tidak asal desain. Jika kita sudah tahu fungsinya, kita bisa membuat website yang sesuai kebutuhan. Jadi teman-teman, setelah ini, kalian boleh mengeksplor website yang ada di internet, kalian teliti, dan buat asumsi mengenai fungsi dari tiap halaman dan fiturnya. Sehingga nanti kita udah siap untuk membuat desain website yang sebenarnya. Oke, materi kali ini cukup sekian aja ya. Jangan lupa buat subscribe channel Multimedia Digital Lab, dan jangan lupa follow Instagram kita di @multimediaunisba untuk mendapatkan info-info terbaru mengenai kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.